dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang memberkati, membimbing dan melindungi hidup kami hingga saat ini. Engkau memberikan kasih karunia-Mu, menyertai, memenuhi hidup kami sehingga kami beroleh sukacita hingga pada malam hari ini. Sebelum kami Tuhan membaringkan diri kami di tempat tidur kami masing-masing, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan, renungan pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu dan urapi kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10 dan ayat pembimbing renungan ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan ini adalah oleh karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Sahabat renungan malam Shalom, ada seorang pria yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Ayah ibunya selalu mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Namun pria ini selalu menertawakan firman Tuhan itu, selalu menolak pengajaran orang tuanya. Ia tidak suka firman Tuhan, bahkan ia juga tidak suka berdoa. Ia memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri, sekalipun orang tuanya tidak suka dan bahkan tidak menyetujui tindakan serta pilihannya itu. Hari demi hari, ia bertumbuh menjadi orang yang jahat, keras, pemabuk, dan menjadi pelaut atau menjadi kapten kapal. Di sebuah lautan yang luas, ada badai yang sedang bergelora, badai mengamuk. Sebuah kapal harus bertahan di tengah dahsyatnya hembusan angin dan ombak. Di atas kapal yang terancam tenggelam, seorang pria yang lari dari panggilan Tuhan takut akan hidupnya, takut dalam bahaya itu. Kematian sudah ada di depan matanya dan tidak terhindarkan. Dan itu adalah sebuah konsep yang sangat menyeramkan, karena dia hidup tidak benar di hadapan Sang Penciptanya. Apakah dia Yunus? Orang tersebut bukanlah Yunus. Kisah ini terjadi kurang lebih 2500 tahun setelah kejadian Yunus yang tidak taat pada panggilan Tuhan. Kisah ini bukanlah menceritakan tentang Yunus. Kisah ini terjadi pada tahun 1748 dan orang ini adalah bernama John Newton, seorang pelaut Inggris yang bekerja di kapal perdagangan budak dan sedang membawa para budak dari Brazil ke Afrika untuk dijual. Pada umurnya yang ke-22 tahun, John Newton hidup dengan gaya hidup yang jahat. Tetapi sekarang hidupnya yang dalam bahaya
terancam mati, akhirnya ia dapat mengenal Allah yang selama ini ia tolak. Ia tertawakan akan firman Tuhan itu, yang selama ini ia mengabaikan ajaran dari orang tuanya. Ia berteriak, "Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, lepaskanlah kami dari mara bahaya ini." Demikian seruannya meminta tolong akan pertolongan Tuhan dalam bahaya itu. Newton berubah pada malam itu. Hati yang keras dan yang tidak percaya selama ini perlahan-lahan mulai dilembutkan. Dia selamat dari badai dan pada akhirnya ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penjual budak dan sekarang ia menjadi seorang pengkhotbah, menjadi pendeta pada umur 39 tahun. Dan beberapa tahun setelahnya ia berkhotbah dan menulis lagu tentang Allah yang pernah ia cela. Sebuah lagu yang ia tuliskan adalah, kita boleh melihat atau menyanyikannya dalam Kidung Jemaat nomor 40 yang mengatakan, ajaib benar anugerah membaru hidupku, ku hilang buta bercelah olehnya aku sembuh. Dari syair lagu ini mau mengatakan besarnya dosa kita, dosa John Newton, namun lebih besar dan lebih ajaib anugerah Allah dan pengampunan dari Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, kita sering mendengar kata kasih karunia atau anugerah. Tetapi seberapa orang dapat menghayati dan mengalami kasih karunia dan anugerah itu? Sebagian orang merasa tidak layak menerima kasih karunia karena mereka merasa dirinya berdosa, bercela di hadapan Tuhan. Sebagian juga merasa pantas menerimanya karena dia merasa telah menjalani kehidupannya dengan baik, dengan segala perbuatan baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anugerah kasih karunia tidaklah ditentukan oleh perbuatan baik. Kasih karunia tidak ditentukan oleh baik buruknya diri kita atau perbuatan kita. Tetapi itu adalah anugerah Allah dan inisiatif Allah yang diberikan kepada orang yang ditentukan oleh Allah sendiri. Kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa, orang yang tengah berjalan menuju kepada kebinasaan dan harus layak menerima hukuman kekal. Namun Allah sangat mengasihi kita supaya kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan, melainkan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Allah ingin kita selamat dari maut dan bebas dari perbudakan dan kuasa dosa. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Bersyukurlah karena Allah begitu mengasihi kita. Allah memilih kita bukan karena kita baik dan pantas menerima anugerah darinya. Namun semua itu adalah kemurahan Allah yang penuh kasih dan penuh kemuliaan. Tugas kita sebagai orang yang sudah mengalami dan menerima kasih karunia Allah adalah sudah sepatutnya hidup kita hidup dalam perbuatan baik atau mengerjakan kebaikan sebagai buah iman, hidup menolak dosa dan menang terhadap setiap godaan-godaan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sia-siakan anugerah dan kasih karunia Allah
yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih atas anugerah dan kasih karunia-Mu ya Allah, yang menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini, yang lemah ini, yang sepatutnya mendapatkan hukuman atas setiap dosa-dosa kami. Namun karena anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau selamatkan kami melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam hidup kami, dan mampukan kami senantiasa untuk melakukan setiap perbuatan baik sebagai buah iman kami, bahwa kami telah menerima keselamatan dan anugerah yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.